Tepat pada hari Pearl Harbor di selatan Jepang, Kusno diberikan ayahnya sebuah celana pendek. Celana kepar 1001 made in Italia. Pak Kusno buta politik. Ia tidak tahu betapa besarnya arti penyerangan itu. Yang diketahuinya hanya bahwa anaknya sudah tidak mempunyai celana lagi yang pantas dipakai. Setiap orang yang sedikit banyak kenal politik di seluruh dunia mengernyitkan keningnya karena dendam, karena khawatir, karena marah. Akan tetapi, Pak Kusno tersenyum senang pada hari itu. Ia telah berhasil apa yang disangkanya semua sesuatu yang tidak bisa membelikan Kusno sebuah celana pendek. Pada waktu itu, Kusno berusia 14 tahun. Baru tamat sekolah rakyat, sekarang hendak melamar pekerjaan. Dan dengan celana baru, rasanya baginya segala pekerjaan terbuka. Ia akan membuktikan kepada ayahnya bahwa ia adalah anak yang tahu membalas guna. Pendek kata, keluarga Kusno pada hari itu bergirang hati seperti belum pernah sebelum itu. Kabar-kabar tentang Pearl Harbor tidak bergema sedikit pun juga dalam hati orang-orang sederhana ini. Demikian benarlah ucapan, hanya orang besar-besar yang mau perang. Rakyat sederhana cuma mau damai. Akan tetapi, Kusno tidak selekas seperti sangkaannya dalam mendapatkan pekerjaan. Kantor-kantor tahu apa arti penyerangan Pulau Mutiara itu. Mereka tidak menerima seorang pekerja baru lagi. Di atas kantor itu bergumpal awan hitam, dan dari sela-sela awan itu menjulur muka malaikat maut. Kusno terpaksa menurunkan harga dagangannya dari juru tulis menjadi portir, dan dari portir menjadi opas. Setelah 10 kantor dinaikinya, akhirnya berhasil juga ia mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai opas. Dengan gaji Rp10 sebulan, Pak Kusno bersusah hati. Ia sendiri seorang opas, mestikah anaknya menjadi opas lagi? Dan anak Kusno kelak opas pula, turun-temurun menjadi opas, tidak pernah tercita-cita olehnya. Keluarganya akan menjadi keluarga opas. Akan tetapi, seperti juga orang-orang kampung lain dalam kesusahan, Pak Kusno ingat kepada Tuhan. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Kusno bekerja dengan rajin, tetapi celana kepar 1001-nya makin lama makin pudar karena sering kena cuci. Setiap bulan ia berharap akan dapat membeli sebuah celana baru, tetapi uang yang Rp10 itu untuk makan saja pun tidak mencukupi. Dengan sendirinya, kepar 1001 makin sering harus dicuci, dan setiap kena cuci, warnanya makin mengkhawatirkan. Seluruh pikiran Kusno tertuju pada celana itu. Apakah yang terjadi dengan dirinya jika celana itu sudah tidak bisa dipakai lagi? Setiap hari ia mendoa agar Tuhan jangan menurunkan hujan. Jika hujan turun juga, Kusno dengan hati kembang kempis melihat kepada celananya, seperti seorang ibu melihat kepada anaknya yang hendak dilepas ke medan peperangan. Kepar 1001. 1 kali 1 sama dengan 1. Dan berapakah 1 kurang 1? Kalau pikiran Kusno mengenangkan celana 1001 ini, apalagi kalau tidak ada uang membeli sabun, sedangkan celana lagi kotor. Tidak, rakyat sederhana tidak mau perang. Ia hanya mau hidup sederhana dan hidup bebas dari ketakutan esok hari tidak mempunyai celana. Akan tetapi, orang tinggi-tinggi dan besar-besar mau perang, yang satu untuk demokrasi dan yang lain untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Kusno tidak tahu arti demokrasi dan perkataan kemakmuran sangat menarik hatinya. Ia sebenarnya ingat kepada celananya. Kemakmuran berarti baginya celana, dan sebab itu disambutnya tentara Jepang dengan peluk cium dan salam tangan. Dan seperti kebanyakan bangsa Indonesia hidup dengan pengharapan akan kemerdekaan, Kusno hidup dengan pengharapan akan celana baru, terus-menerus berharap selama 3,5 tahun. Akan tetapi, seperti juga kemerdekaan itu,
celana itu pun tidak terbayang. Waktu Kusno melepaskan harapannya itu, celana 1001 itu sudah tidak seperti celana lagi. Di sana sini benangnya sudah keluar, dan yang dulunya putih sekarang sudah kuning kehitam-hitaman. Dan karena itu tidak pantas lagi dipakai oleh seorang opas. Waktu Kusno memberanikan hatinya meminta kepada chefnya, ia dibentak demikian hebatnya sehingga pada waktu itu hilang semangatnya. Dia datang juga beberapa hari lagi ke kantor, tetapi akhirnya malunya berkuasa atas gaji yang 10 rupiah itu, dan ia pun minta berhenti. Hari kemudian gelap bagi Kusno, akan tetapi sekarang ia lepas bebas dari malu yang mencoret mukanya. Ia tahu bahwa hari gelap dan maha menakutkan akan menimpa dia. Akan tetapi Tuhan Maha Pengasih dan Pemurah. Demikian keyakinan Kusno. Pada suatu hari Kusno sakit kepala. Ia tahu bahwa sakit kepala itu segera akan hilang jika ia dapat mengisi perutnya. 2 hari 2 malam tidak ada lain yang dimakannya selain daun-daun kayu. Ada terlayang di pikirannya untuk menjual celana 1001 itu, guna membeli sekedar makanan yang pantas dimakan manusia. Akan tetapi lekas dibuangnya pikiran itu. Jika celana itu dijualnya, perutnya kenyang buat beberapa detik. Tetapi sesudah itu dengan apa akan ditutupnya auratnya? Sekali pula ada niatnya untuk mencuri barang orang lain. Tapi Tuhan berkata, jauhi dirimu dari mencuri. Dan keluarga Kusno turun-temurun takut kepada Tuhan itu. Sungguh pun belum pernah dilihatnya. Begitulah Kusno tidak menjual celana, tidak mencuri, sering sakit kepala, dan hidup dengan daun-daun kayu. Kan tetapi ia hidup terus sengsara memang, tetapi hidup dengan bangga. Tentang celana kepar 1001 itu tidak ada yang akan diceritakan lagi. Pada satu kali ia pasti hilang dari muka bumi, seperti juga Kusno akan hilang dari muka bumi. Dan mungkinkah ia bersama-sama dengan Kusno hilang dari muka bumi ini? Kan tetapi bagaimanapun Kusno tidak akan putus asa. Ia dilahirkan dalam kesengsaraan, hidup bersama kesengsaraan, dan meskipun celana 1001-nya lenyap menjadi topo, Kusno akan berjuang terus melawan kesengsaraan, biarpun hanya untuk mendapatkan sebuah celana kepar 1001 yang lain. Hanya yang belum juga dapat dipahamkan Kusno adalah mengapa selalu saja masih ada peperangan. Kusno merasa sebagai seseorang yang